Merdeka, merdeka, merdeka. Salam jumpa kembali dalam renungan GKI Sangkrah pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 dengan tema Merdeka di dalam Kristus. Hari ini kita memperingati ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Karena itu patutlah kita bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita, khususnya bagi bangsa dan tanah air kita, Indonesia. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Karena itu marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk penyertaan agar kita dimampukan untuk menghayati firman pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami dan juga kepada bangsa kami dan negara kami Indonesia, Tuhan, yang pada hari ini masuk pada usia yang ke-77 tahun ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pada hari ini yang akan mendengarkan firman-Mu, agar kami juga dapat mendengar dan juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, perenungan firman pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat 1-4. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam perenungan kita pada hari ini, Paulus ingin menggambarkan suatu perbandingan, yakni hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Atau bisa juga berarti hidup tanpa Kristus atau hidup di dalam Kristus. Sebab pada masa itu Bapak Ibu, orang-orang sebelum mengenal Yesus mereka hidup dan berusaha mentaati hukum Taurat. Akan tetapi hukum yang harusnya membawa mereka kepada kebaikan justru sebaliknya mengikat mereka dan membawa mereka ke dalam keberdosaan. Ada tafsiran mengatakan, hukum Taurat menimbulkan dosa, dalam pengertian bahwa hukum menentukan dosa dengan menjadikan orang tahu apa itu dosa. Dengan berbagai macam aturan dan larangan telah menimbulkan atau menghasilkan dosa bagi orang yang menjalaninya. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita di masa pandemi, sebelum kita hidup di masa pandemi, kita hidup normal. Kita hidup tanpa menggunakan masker. Kita hidup bebas. Akan tetapi ketika pandemi hadir, ada aturan-aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Dan salah satunya adalah penggunaan masker. Akan tetapi ketika kita tidak menggunakan masker, Bapak Ibu, artinya kita telah melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hal itulah yang dinilai menjadi sebuah kesalahan. Akan tetapi kenyataan hidup yang aneh Bapak Ibu, ada kalanya daya tarik atau godaan-godaan yang sangat kuat justru pada hal-hal yang dilarang. Misalnya korupsi. Seringkali
Orang tahu Bapak Ibu ketika orang korupsi itu merupakan suatu hal yang salah. Akan tetapi godaan untuk mendapatkan harta yang berlimpah seakan-akan menutup mata kita dari aturan-aturan yang ada. Selalu selanjutnya ada perzinahan, ada perselisihan, menyembah berhala, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi Paulus, jika orang hanya hidup berfokus mentaati hukum Taurat, maka orang akan hidup di dalam pelanggaran dan hanya akan menghasilkan dosa. Lalu jika demikian, apakah salah jika orang mentaati hukum Taurat? Tidak Bapak Ibu. Kesalahan orang dalam melakukan hukum Taurat, hukumnya tidaklah salah. Justru hukum Taurat membawa kebaikan. Akan tetapi orang yang menjalankannya hanya melakukannya secara membabi buta, tanpa penghayatan yang benar di dalam Tuhan. Sehingga pelaksanaan hukum seringkali berakhir dengan mengikat atau memenjarakan diri kita ataupun orang lain. Dan seringkali kita cenderung menghakimi, merasa paling benar, meletakkan beban pada pundak orang lain, dan mencari keuntungan dari ketidakadilan sosial. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, hal itulah yang dimaksudkan Paulus hidup menurut daging. Daging yang dimaksudkan Paulus bukanlah daging berupa tubuh secara jasmani. Melainkan jika kita melihat bahasa aslinya Bapak Ibu, hidup yang dimaksudkan oleh Paulus adalah hidup secara duniawi. Sebab ketika kita hidup secara duniawi, maka kita akan selalu melayani godaan-godaan dosa. Ketika orang hanya hidup berfokus dalam hukum atau aturan-aturan yang ada, dia hanya akan jatuh dalam dosa. Justru hukum yang akan mendorong dia untuk melakukan perbuatan dosa, di mana orang akan semakin terpuruk, penuh frustasi, stres, bahkan putus asa atau tidak semangat memiliki juang hidup. Ketika kita hidup tidak di dalam Tuhan, maka kita akan merasa stres, sebab kita tidak tahu harus kemana untuk mencurahkan isi hati kita. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, apabila jika orang sudah berbuat salah, lalu merasa dirinya berdosa, dan seakan-akan sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Orang biasanya akan cenderung stres, frustasi. Orang biasanya akan cenderung nekat. Sebab dia merasa, buat apa aku berhenti? Toh dosa yang aku sudah perbuat sudah tidak termaafkan. Dan bukannya berhenti, melainkan dosa tetap malah dilanjutkan. Jauh lebih dalam. Bahkan dia sampai terjerumus dalam kedalaman godaan-godaan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam pembacaan kita pada hari ini, Paulus ingin mengatakan kepada kita, yaitu ketika kita menjadi orang Kristen dan kita hidup di dalam Kristus, maka di dalam kehidupan kita akan muncul kekuatan dari Roh Allah, yaitu penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita akan dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kita semua akan dituntun pada kemuliaan akhir di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada penyertaan Allah. Maka kita semua akan dimerdekakan dari dosa. Sebab kita yang dahulu berdosa telah diselamatkan dari segala dosa-dosa kita, yang telah ditebus dan dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus dengan darahnya di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, bukan lagi manusia lama, melainkan kita semua telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan, yang telah dimerdekakan dari dosa. Sebab apa yang Yesus lakukan membuka bagi setiap kita kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh daging, tidak dikuasai oleh hidup duniawi, melainkan oleh Roh Allah yang memenuhi kuasa dengan kuasanya. Amin. Mari sama-sama kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala apa yang Kau berikan
dalam hidup kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Engkau telah memerdekakan kami dari penjara-penjara dosa, Tuhan. Dan juga ajarlah kami anak-Mu, Tuhan, untuk kami tetap selalu setia dan juga taat. Dan hanya berserah hanya kepada-Mu saja. Dan kami tidak mengandalkan diri kami dalam setiap permasalahan yang ada. Dan kami tidak hanya berfokus terhadap hal-hal duniawi, terhadap daging, terhadap hawa nafsu kami. Dan ajarlah kami untuk tetap selalu berpegang hanya di dalam nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itulah hari